Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari mahasiswi yang hendak PKL. Namanya Jihan. Nah, si Jihan ini PKL berdua sama temannya. Si Jihan ini ngambil jurusan farmasi dan temannya, kita sebut saja namanya Hilda, ngambil jurusan keperawatan. Mereka ditugaskan kampusnya buat PKL di satu desa di daerah Jogja. Saat sampai di tempat PKL, Hilda ngerutu. Kok tempatnya gini sih, desa-desa? Mana jauh dari kota lagi? Jihan cuman senyum manis, lalu nyubit pipi Hilda sambil bilang, "Ya nggak apa-apa lah, Beb. Namanya juga PKL. Harus selalu siap dong, ditugaskan kemana. Jangan cemberut gitulah. Yuk senyumlah, Beb," sahut Jihan. Mereka PKL di satu puskesmas di daerah desa tersebut, dan mereka ini tinggal satu rumah, di satu rumah kontrakan. Saat besoknya, dari pagi sampai sore, mereka melakukan kegiatan PKL yang amat sangat sibuk. Saat menjelang sore, PKL mereka berakhir, dan mereka memutuskan untuk pulang. Karena Jihan dan Hilda ini sudah lelah, sebab berkegiatan dari pagi sampai sore, si Hilda ini mutusin buat tidur pas mau maghrib. Jihan ini ngomong sama si Hilda, "Lu mau tidur?" Kata Hilda, "Iya, gua capek, Beb. Kan dari pagi kita kegiatan." Lalu Jihan bilang, "Ya jangan tidur pas mau maghrib. Pamali bego." Lalu Hilda di situ cuma ngomong, "Ya udahlah, kan gua capek. Cuman mau pengen tidur doang." Dan ya udahlah, di situ Hilda udah tidur. Dan Jihan gak bisa ngapa-ngapain. "Ya, Pamali dilanggar. Aku gak ikut-ikutan ya, Beb," kata Jihan sambil berlalu pergi. Nah, keesokan paginya, mereka ada kegiatan PKL lagi. Mereka ini harus jalan dari rumah kontrakannya ke puskesmas, yang jaraknya itu sekitar 2 kiloan. Dan mereka ke sana juga dengan jalan kaki. Dalam perjalanan, kaki Hildanya itu sakit di daerah paha kanan. Rasanya ngilu sama rasa kesemutan. Dalam pikirannya cuman, ya mungkin aku pegal karena harus jalan dari sini ke puskesmas. Pas sampai di puskesmas, si Hilda ngomong sama Jihan. Hilda sambil duduk ngomong ke Jihan, "Beb, kakiku yang bagian kanan kok sakit banget ya?" Dan di situ Jihan mutusin buat mijit pahanya Hilda. Ya, buat ngurangin sakitnya lah ya. Dan kegiatan mereka selesai, mereka balik ke rumah kontrakannya. Kira-kira jam 5:30, mereka balik, nyampe rumah lagi. Di situ Hilda bersih-bersih dan ganti baju. Nah, pas saat mau ganti celananya, dia ngelihat di paha kanannya ada garis 4, kayak bekas cekaran. Tapi warnanya ini warna biru lebam, warna kayak biru-biru umon lah di pahanya. Di situ Hilda heran, "Kaki gua kenapa ya?" Lalu Hilda ngomong ke Jihan soal kakinya, dan Jihan juga nggak tahu apa-apa. Ya udah, mereka pun mutusin buat tidur, karena besok paginya mereka masih ada kegiatan kan. Pas paginya, yang sakit itu bukan pahanya doang, tapi seluruh badan Hilda. Rasanya ngilu sama kesemutan, sama sakit yang kayak pegal lah. Hilda ngasih tahu sama Jihan, "Lu kenapa sih, Beb? Dari kemarin sakit-sakit terus." Hilda ngomong, "Ya nggak tahu lah. Jadi, dan ya udahlah." Dan di situ Hilda minta dipasangin koyo. Dan di situ Hilda mikir, ya bisa ngurangin rasa sakitnya lah ya. Kegiatan selesai, badan Hilda masih sakit, dan pahanya Hilda masih ada bekas kayak cekaran itu. Di sini Hilda mutusin buat mandi sore, ya bersih-bersih. Setelah kegiatan PKL, ya nggak enak lah badannya lengket atau apapun itulah. Sekilas info ya, desanya ini masih desa berkembang, kayak jarak antar rumah juga masih jauh dan masih berjarak, serta penerangan yang masih minim.
dan lantai rumahnya juga dari semen. Bahkan kamar mandinya pisah dari rumahnya, kayak outdoor. Di sini Hilda mandi di kamar mandi yang masih beneran kayak kamar mandi dinding seng, dan atasnya nggak ketutup, jadi bisa lihat langit langsung. Dan penerangannya juga masih kayak lampu bohlam yang warna kuning. Nah, di situ Hilda mandi sekitar jam 6. Awalnya Hilda mandi rasanya biasa-biasa saja dan gak ada yang aneh. Tapi ada satu momen di mana Hilda ngerasa, kok kayak ada yang ngeliatin gua mandi ya? Kan si Jihan tadi pergi buat beli makanan. Rumah juga kekunci, gak ada orang kok. Di situ Hilda mulai panik dan mikir, siapa lagi nih yang lihatin gua mandi? Sementara keadaannya gelap dan Hilda masih bisa ngerasainnya kalau ada yang ngelihatin dia mandi. Dan gak berhenti di situ. Sampai keesokan harinya Hilda mandi, Hilda selalu ngerasa ada yang ngelihatin dia. Dari KPKL itu sekitar 7 hari. Nah, semenjak PKL hari ketiga sampai hari ke-6, Hilda itu ngerasa kalau ada yang ngelihatin dia terus. Ya, dan akhirnya Hilda merasa gak betah dan nyaman dong. Nah, pas PKL-nya udah selesai, pas paginya Hilda ngerasa badannya ini gak bisa gerak. Dia bisa bangun, tapi gak bisa gerakin badannya. Cuman matanya doang yang bisa kebuka. Di situ dia langsung manggil Jihan. Kenapa lu? Gua gak tahu beb, tapi badan gua sakit banget, gak bisa gerak. Dan rasanya ngilu banget. Nah, di situ Jihan manggil ibu kontrakannya. Di situ ibunya datang dan meriksa Hilda. Benar, badannya Hilda panas. Nah, setelah ibunya ngecek jidatnya Hilda, ibunya ngecek paha Hilda dan meriksa pahanya Hilda. Dan ya, masih ada bekas kayak 4 garis itu. Dan warnanya masih biru keungu-unguan. Di situ ibunya udah ngerasa kalau ada hal yang aneh. Dan di situ ibunya manggil orang tetua di kampung. Di sini tetua kampungnya nggak lama datang. Habis itu langsung nyamperin Hilda. Di situ bapak ini diam sebentar, lalu ngomong ke Hilda, kamu barusan ngelakuin hal yang nggak boleh dilakuin nggak? Atau apapun itulah. Hilda bilang, enggak kok pak, saya maksudnya ngikutin aturan di sini aja dan nggak ada yang macem-macem. Sampai akhirnya si Jihan ini ngeletup, bukannya hari pertama itu kamu tidur ya pas mau maghrib? Kan udah aku bilang beb, itu pamali, jangan tidur pas mau maghrib. Di situ Hilda ngomong, ih masa sih gara-gara gitu doang gua jadi kayak gini? Di situ bapaknya mulai ngeh dan ada yang aneh sama Hilda. Bapaknya baca-bacain surat dan gak lama kemudian panasnya Hilda mulai nurun. Hilda yang tadinya gak bisa bangun dan gerakin badannya sekarang udah bisa duduk. Di situ bapaknya ngasih tahu ke Hilda kenapa dia bisa jadi kayak gini. Mulai dari pahanya yang ada kayak bekas cakar gitu, yang warnanya biru, badannya itu sakit, sampai dia nggak bisa bangun itu karena Hilda ini ketempelan sama sosok makhluk halus, yaitu genderuwo. Kata si bapaknya, genderuwonya ini suka sama si Hilda. Nah, dari pahanya yang kayak bekas cakaran itu, rupanya tangan si genderuwo. Sampai badannya yang nggak bisa gerak, gara-gara ulah si genderuwo ini. Sampai akhirnya Hilda nggak bisa bangun karena badannya ini sakit. Nah, si Jihan ini mohon sama bapak tetua ini biar genderuwonya ini dimusnahkan atau dibakar, dikurung gitu, biar nggak ganggu orang lagi, terutama si Hilda. Takutnya nanti sosok ini ngikutin si Hilda terus dan Pak Tetua
Dan Pak Tetua ngeiyain aja. Dan nggak tahu lah ya apa yang terjadi berikutnya. Aku kurang tahu lah ya akhir dari cerita ini. Tapi kalau emang sudah mau maghrib, sebaiknya nggak usah tidur lagi. Emang itu waktu banyaknya keluar jin sih. Ya, setauku ada 4 waktu, yaitu pas maghrib, tengah malam, sepertiga malam, sama tengah hari. Jadi sampai sini dulu ya, teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.